Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad al-habibil mahbubi syafil ilali wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kajian Maqasidus Syariah Meta Teori Fikih Kontemporer. Ini didasarkan kepada adanya upaya-upaya yang memang harus kita lakukan tentang arti pentingnya menavigasi masa depan peradaban dari ruang virtual hingga kecerdasan buatan. Tentu bukan karena tanpa alasan, tapi betul-betul ada artefak masa lalu yang harus kita pahami. Bagaimana kita kontekkan dengan realitas sekarang ini. Artefak masa lalu itu adalah realitas masa lalu berupa fikih yang sering dipandang kaku, hanya berurusan dengan teks abad pertengahan, qiraah al-harfiyah, terfragmentasi dalam larangan dan perintah literal. Sementara kita dihadapkan pada akselerasi disrupsi, yaitu sebuah realitas yang terus bergerak, bahkan pergerakannya lebih cepat dari teks, yaitu berupa revolusi digital, krisis iklim, rekayasa genetika, dan kecerdasan buatan yang menuntut jawaban yang melampaui hafalan. Istilah saya itu pasal klasik. Krisis relevansinya adalah mengacu pada sebuah pertanyaan penting, bagaimana syariat tetap menjadi rahmatan lil alamin untuk masalah yang belum pernah ada di zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam konteks organisasi Nahdlatul Ulama, lebih-lebih yang duduk di struktur pengurus besar Nahdlatul Ulama, betul-betul harus memikirkan hal ini. Tidak boleh egois sesuai dengan keinginan ideologisnya atau kepentingan personalnya atau subjektivitasnya, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang memang diperlukan masyarakat. Sebagai seorang pemimpin harus betul-betul memikirkan hal ini. Umat memerlukan kajian fikih kontemporer, karena taruhlah kalau ada personal yang tidak ingin surga, umat pengen surga. Taruhlah kalau ada seorang tokoh yang mengabaikan aspek hukum, hanya berkedok di balik sebuah organisasi yang penuh kemaslahatan. Perlu diketahui, umat memerlukan sandaran hukum yang bisa taqarruban wa ibtighaan ila mardhatillah, menuju surga Allah, untuk berjumpa kepada Nabi Agung, Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dengan segala konsekuensi, siapapun yang memimpin PBNU harus memikirkan ini. Ada realitas baru dihadapkan kita, yaitu kripto, kecerdasan buatan, metaverse, dan biotika. Di sini ada hal yang penting perlu kita pikirkan, yaitu kita memerlukan meta teori maqasid, karena ada sistem navigasi, bukan sekedar kumpulan hikmah, melainkan teori di atas teori yang menentukan arah logika dan nafas hukum berbasis kemaslahatan, al-maslahah al-ammah.
Eh, tentu kita memiliki produk hukum jadi, tetapi produk hukum jadi yang sudah kita miliki di tengah lingkungan tradisi pesantren perlu kita adaptifkan, perlu kita dinamiskan, dan perlu kita relevankan dengan konteks yang dihadapi umat sekarang ini. Sekali lagi, umat pengen surga, umat pengen jauh yang lebih tinggi, yaitu ridho Allah, dengan konsekuensi melaksanakan syariat, apa yang diajarkan, diperintahkan dalam teks kewahyuan melalui para utusan Allah. Karena takwa itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, harus diikuti. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Dan ini butuh payung, butuh kendaraan yang memudahkan kita untuk melaksanakan, mengikuti imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kita tidak sedang mengubah syariat tentunya, memahami konteks kekinian, bukan mengabaikan syariat. Dalam arti kita berpikir seperti ini tidak sedang mengubah syariat. Kita hanya ingin memperluas jangkauan pemahaman agar esensi kemanusiaan tetap berada di jantung istihad. Kita perlu rekonstruksi epistemologi, membaca huruf versus membaca tujuan. Ada dua dimensi yang perlu kita pahami di sini, yaitu dimensi lafziyah tekstual atau dimensi maqasidiyah substansial. Dari dua dimensi ini bisa kita lihat dari 4 sudut pandang. Yang pertama dari fokus utama. Fokus utama dimensi lafziyah tekstual itu ada kepatuhan pada bentuk literal teks thawabit. Maqasidiyahnya atau substansialnya bagaimana? Yaitu untuk pencapaian kemaslahatan publik dan keadilan sosial. Dari sudut pandang sifat hukum, dimensi lafziyahnya adalah terisolasi, hitam putih, statis. Tapi di sini memiliki maqasid yang bisa kita pahami, yaitu multidimensional, sistem terbuka, dan adaptif. Dari sudut pandang metodologi, dimensi lafziyah atau tekstual itu cenderung diduksi sempit tanpa pertimbangan empiris. Tapi di sini ada maqasid substansial, yaitu integrasi rasionalitas ilmiah, epistemologi burhani. Dari sudut pandang respon disrupsi, dimensi tekstual atau lafziyahnya defensif, cenderung labelisasi haram. Tapi ada maqasidus syariat, ada maqasidiyah, hal yang sangat substansial yang penting di sini yang perlu kita pahami adalah kritis, solutif, menavigasi etika teknologi. Kemudian kita dari sini bisa memetakan anatomi istihad kontemporer, yaitu teknik intiqai, bagaimana cara kita memilih sebagai manusia yang mau tidak mau harus terbuka dengan zaman, karena waqi'ul umran al-basyari tidak bisa ditolak dari peradaban manusia. Di situ ada teknik insya'i, upaya menciptakan dari anatomi istihad kontemporer ini, itu mesti harus kita sanggah dengan dialog lintas disiplin. Dalam konteks ini adalah fikih,
tidak bisa berdiri sendiri. Ia wajib berdialog dengan sosiologi, sains, teknologi. Tidak ada hukum yang islami jika melahirkan ketidakadilan. Nah, hukum yang islami itu ya jangan ada hegemoni di antara kita, jangan ada relasi kuasa yang tidak seimbang. Hukum yang islami adalah hukum yang betul-betul mempotensikan kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan untuk pembebasan dan pencerahan umat manusia. Ada peta navigasi peradaban. Saya mengklasifikasi menjadi 6 kuadran disrupsi. Yang pertama adalah kuadran 1, spiritualitas dan ruang virtual. Kuadran kedua, navigasi ekonomi digital. Ini juga perlu dipertimbangkan dalam kajian fikih kontemporer kita. Kuadran ketiga adalah sains, biotika, dan kemanusiaan. Kuadran 4 adalah kecerdasan buatan dan data. Kuadran 5 adalah otoritas dan historiografi. Kuadran 6 adalah keadilan global dan ekologi. Ini harus dipertimbangkan dalam ruang fikih kita. Dan ini menjadi PR yang harus ditangani serius oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sekali lagi, silahkan muncul subjektivitas dalam kepemimpinan di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tapi masyarakat, warga Nahdliyin butuh ridho Allah. Warga Nahdliyin memerlukan berjumpa dengan Allah dan dengan para nabi-nabinya. Kuadran 1, spiritualitas di tengah formalitas, maqasid al-ibadah di ruang virtual. Ini perlu dipertimbangkan. Di sini mencakup musafir digital dan eksplorasi. Bagaimana menentukan waktu, arah kiblat, dan fleksibilitas ibadah di ruang angkasa atau zona waktu ekstrim, esensi melampaui batas geografis. Termasuk di situ juga kehadiran via realitas virtual, tinjauan hukum terhadap validitas ibadah via live streaming, dan metaverse menguji definisi kehadiran fisik misalnya. Di situ juga ada dimensi transformatif. Ritual bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi memiliki tujuan sosial yang konkret di masyarakat. Tugas PBNU ini berat sekali untuk menjaga kontekstualisasi fikih kita abad pertengahan, dihadapkan pada fikih kontemporer, istilah saya itu. Kuadran kedua menghadap fikih kita dari Hasanah At-Turas yang sedang kita pelajari di pesantren, itu dihadapkan pada navigasi ekonomi digital. Bagaimana mewujudkan keadilan distributif hifdzul mal. Di sini ada 3 hal penting dalam kuadran 2 ini, yaitu algoritma kripto, fintech, menilai gharar dan maisir pada perdagangan otomatis, tinjauan valuasi berbasis kemaslahatan jangka panjang. Di sini kita juga dihadapkan smart contract dan desentralisasi. Apakah teknologi blockchain mendukung transparansi absolut atau memperburuk akumulasi modal monopolistik? Termasuk juga kita dihadapkan pada etika gig economy, perlindungan hak pekerja platform, memastikan sistem mencegah penindasan struktural, maqasidul adalah. Kuadran 3, pokoknya saya menyampaikan PR-PR kita dalam konteks fikih kontemporer. Jadi pengurus PBNU jangan jatuh pada kepentingan politik dan apa istilahnya, pertambangan atau apalah. Tapi ada PR yang berat sekali. Termasuk di kuadran 3 ini, fikih kita dari Hasanah At-Turas itu berhadapan dengan sains, biotika, dan kemanusiaan.
Mau tidak mau kita harus merespon tantangan biotika dalam perspektif kemanusiaan. Misalnya di sana ada genetika, rekayasa genetika dan klonasi, merespon batas intervensi medis, termasuk kemajuan fisik manusia tidak boleh mengorbankan martabatnya. Neurosains misalnya, neurosains dan taklif, bagaimana ilmu otak mengubah cara kita memahami batas tanggung jawab hukum seseorang atau seorang manusia misalnya. Terkait dengan kesehatan mental sebagai kebutuhan primer, menggeser kesejahteraan psikologis menjadi bagian dari ad-daruriyah, kebutuhan absolut misalnya. Di kuadran 4 kita dihadapkan pada kecerdasan buatan dan kedaulatan informasi. Mau tidak mau, ini bagian daripada upaya kita yang harus kita lakukan untuk merespon tantangan etika dan keamanan dalam lanskap digital. Ada dilema algoritma, kecerdasan buatan, tanggung jawab biotek, domain. Jika kecerdasan buatan publik melakukan kesalahan fatal, siapa yang menanggung resiko hukum misalnya? Sifat mesin, bisakah algoritma dilatih untuk memiliki sifat adalah atau keadilan misalnya? Kemudian ada imperatif data versus harta dan kehormatan misalnya. Cyber security adalah manifestasi kewajiban agama. Hifdzul mal, harta, hifdzul ird, kehormatan. Di sini juga ada hak digital, akses internet diposisikan sebagai hak asasi manusia. Kuadran 5, otoritas sejarah historiografi digital. Di kuadran 5 ini kita dihadapkan kepada dekonstruksi feodalisme religius, menggunakan sains murni untuk menghapus stratifikasi sosial berbasis klaim nasab suci palsu misalnya, menegakkan prinsip al-musawah, kesetaraan. Di kuadran 5 kita juga dihadapkan pada blockchain untuk historiografi, mencatat silsilah dan manuskrip sejarah ke dalam digital, sehingga tak terubahkan untuk mencegah manipulasi kesucian otoritas. Termasuk juga kita dihadapkan kepada upaya melawan propaganda agama misalnya. Fikih media menggunakan metodologi jarh wa ta'dil, validasi narator kontemporer untuk melawan deepfake dan hoax misalnya. Di kuadran 6 kita berhadapan pada keadilan global dan ekologi. Diplomasi darul ahdi, transformasi dan dari nalar perang menuju negara perjanjian, fokus pada perdamaian dunia dan reformasi PBB. Kita juga dihadapkan pada migrasi dan climate migran. Syariat mewajibkan keadilan iklim, rekonstruksi konsep hijrah menjadi basis perlindungan mutlak bagi pengungsi iklim misalnya. Kita juga dihadapkan pada konsumerisme hijau. Hifdzul bi'ah, menjaga ekologi, adalah eksistensi dari kewajiban menjaga nyawa dan keturunan. Ketahanan pangan melawan monopoli misalnya. Ada sintesis penting yang untuk kita perhatikan, bagaimana tetap survive dalam pergerakan perjuangan kita menjaga hasanat turos, dihadapkan kepada perkembangan kontemporer, yaitu evolusi ad-daruriyatul khams, memutakhirkan 5 kebutuhan pokok manusia di abad 21, yaitu pertama hifdzuddin, menjaga agama. Disrupsi lainnya apa? Literasi digital, filter algoritma, hoax dari komodifikasi agama. Luar biasa ini. Kemudian hifdzun nafas,
dihadapkan kepada biotika, hak pengungsi iklim dan kedaulatan pangan misalnya. Hifdzul akal dihadapkan kepada neuroscience, kesehatan mental dan etika, kecerdasan buatan misalnya. Kemudian harta, hifdzul mal dihadapkan kepada kedaulatan data pribadi, blockchain, hak gig ekonomi misalnya. Keturunan nasl dihadapkan pada integritas DNA, cyber security, ekologi berkelanjutan. Ini harus dihadapi, mau tidak mau. PBNU harus memikirkan ini, nggak boleh main-main terhadap perkembangan kontemporer. Kita punya kajian yang kita cintai, yaitu At-Turas, dan itu bagaimana tetap memiliki keberlanjutan menjawab konteks-konteks kekinian yang dihadapi di era kita dan seterusnya, yang kemudian akan dipikirkan oleh generasi-generasi setelah kita. Ada metamakosid, visi peradaban 2100, yaitu saintifik dan transparan. Umat yang memimpin dalam big data menggunakan sains untuk merawat kemaslahatan publik yang presisi. Yang kedua, egaliter dan meritokratis. Peradaban bersih dari ilusi feodalisme, kepemimpinan mutlak berbasis kompetensi murni, bukan kasta genealogis. Kemudian pemandu kemanusiaan, hukum Islam menjadi sauh etika yang melindungi manusia dari eksploitasi di era disrupsi teknologi. Dan bagaimana kita harus menjadi pemandu, bukan penonton sejarah. Perjalanan ke depan menuntut kejujuran intelektual dan keberanian untuk berpikir kritis. Kita harus menjauhkan diri dari perdebatan komodifikasi agama. Tampakkan maslahatul ammah, kemaslahatan umum manusia di jantung setiap istihad. Hukum Islam tidak dirancang untuk menjadi artefak yang dihafalkan, melainkan sistem navigasi yang menggerakkan peradaban. Nah, ini penting untuk betul-betul suatu tugas yang harus diemban oleh pemimpin pengurus besar Nahdlatul Ulama ke depan, sehingga betul-betul bisa menjaga keberlangsungan hasanah yang kita cintai, yaitu hasanah At-Turas, untuk betul-betul bisa menjawab perkembangan kontemporer, sehingga fikih kita tidak hanya fikih At-Turas tapi juga fikih kontemporer. Katakan begitu. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.